Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya mindahin barang yang berat banget tanpa perlu jadi superhero? Nah, jawabannya itu sebenarnya ada di sekitar kita loh, tersembunyi di balik fisika dari salah satu alat paling simpel sedunia. Yuk, kita bongkar rahasianya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sebuah misteri yang mungkin pernah kamu pikirin. Kalau lagi jalan-jalan ke daerah pegunungan, kenapa ya jalannya itu berkelok-kelok, muter-muter? Kenapa nggak dibikin lurus aja gitu langsung nanjak ke puncak? Jawabannya, ternyata jauh lebih keren dari yang kita duga. Bukan, ini bukan soal pemandangan biar lebih indah. Alasan utamanya adalah fisika. Betul, fisika. Jalan yang meliuk-liuk itu sebenarnya adalah aplikasi super jenius dari sebuah prinsip dasar fisika yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Pertama-tama, kita harus kenalan dulu sama musuh utama kita, gravitasi. Ya, setiap kali kita angkat barang, pada dasarnya kita lagi perang kecil-kecilan sama gravitasi. Nah, kalau kita angkat lurus ke atas, itu artinya kita ngelawan 100% kekuatannya dia. Ya, jelas berat dong. Nah, disinilah triknya muncul. Coba lihat perbandingan ini. Kalau kita angkat langsung, tenaganya harus gede, tapi jaraknya pendek. Tapi kalau kita pakai bidang miring, tenaganya jadi jauh lebih kecil. Imbalannya, jaraknya jadi lebih panjang. Ini semacam pertukaran yang pinter banget, dan kita bakal buktiin ini. Dan solusi jenius itu adalah, tada, bidang miring. Ini bukan teknologi canggih loh. Ini tuh life hack fisika dari zaman dulu. Sebuah mesin super sederhana yang udah ngebantu manusia ngelawan gravitasi dari ribuan tahun yang lalu. Jadi bidang miring itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, dia itu alat yang kerjanya cuma satu, yaitu menukar gaya dengan jarak. Jadi kita dorongnya lebih enteng, tapi sebagai gantinya kita harus dorong lebih jauh. Ingat-ingat ya, barter ini karena disitulah letak semua keajaibannya. Tapi, jangan cuma percaya omongan saya aja. Tujuan kita sekarang adalah membuktikannya pakai angka, pakai data. Bener nggak sih bidang miring ini bikin kerjaan jadi lebih enteng? Yuk kita intip data dari sebuah percobaan simbol. Oke, waktunya pembuktian. Kita bakal lihat langsung gimana sebuah percobaan sederhana bisa ngebongkar kekuatan super dari sepotong bidang miring. Percobaannya gampang banget kok. Pertama, kita ukur dulu berat asli bendanya pas diangkat lurus ke atas. Ini kita sebut gaya beratnya. Terus, benda yang sama kita tarik di atas bidang miring, sambil kita ukur juga gayanya. Langkah terakhir, tinggal bandingin aja kedua angka tadi. Simple kan? Dan ini dia hasilnya. Coba fokus ke baris pertama. Buat ngangkat benda ini lurus ke atas, kita butuh gaya 10 Newton. Anggap aja Newton itu satuan usaha ya. Nah, pas ditarik di atas bidang miring, coba tebak. Kita cuma butuh 2 Newton. Jauh banget bedanya. Kalau dilihat dari grafiknya, bedanya kelihatan jelas banget. Dari usaha 10 Newton, anjlok jadi cuma 2 Newton. Ini bukan sulap, bukan sihir. Ini bukti nyata kalau fisika lagi ngebantuin kita. Artinya apa? Artinya kerjaan kita jadi 5 kali lebih ringan. Kita cuma butuh 1/5 dari tenaga awal. Coba bayangin deh, rasanya kayak ngangkat 5 karung beras tapi entengnya kayak cuma ngangkat 1 karung. Nah, itulah kekuatan sesungguhnya dari bidang miring. Oke, kita udah lihat kalau cara ini berhasil. Sekarang, pertanyaan besarnya, kenapa bisa berhasil? Apa rahasianya? Nah, jawabannya ada di sebuah konsep fisika yang keren banget. Namanya keuntungan mekanis. Anggap aja ini semacam skor yang nunjukin seberapa besar sebuah alat bisa ngebantu kita. Makin tinggi skornya, makin besar bantuannya. Makin enteng juga kerjaan kita. Dan yang paling asik, kita bisa ngitung skor bantuan ini loh. Rumusnya gampang banget. Tinggal bagi aja berat asli benda sama gaya yang kita keluarin pas pakai bidang miring. Hasilnya itu nunjukin seberapa besar keajaiban yang kita dapat. Yuk kita hitung bareng. Di percobaan pertama, berat 10 Newton dibagi gaya tarik 2 Newton, keuntungan mekanisnya jadi 5. Tapi, coba lihat deh, pas bidang miringnya dibikin lebih curam. Gaya tariknya naik jadi 4 Newton. Keuntungan mekanisnya malah turun jadi 2,5. Nah, ini dia kuncinya. Makin landai bidang miringnya, makin besar bantuannya. Ini nih yang nyimpulin semuanya. Intinya, di dunia fisika itu gak ada yang gratis. Kita tuh bukan yang ngilangin kerjaan, kita cuma ngakalin aturannya. Kita menukar kebutuhan akan gaya yang lebih kecil dengan kewajiban menempuh jarak yang lebih jauh. Itulah barternya. Nah, sekarang kita udah tahu rahasianya kan? Coba deh, sekarang kita lihat sekeliling. Kamu bakal kaget deh sadar kalau prinsip ini tuh ada di mana-mana. Sering banget tersembunyi persis di depan mata kita. Jalanan gunung yang berkelok-kelok, itu kan bidang miring raksasa. Jalur untuk kursi roda, jelas banget. Tapi coba lihat yang lebih kecil, skrup.
Itu tuh sebenarnya cuma bidang miring yang dililitin ke silinder. Terus baji atau kapak buat belah kayu, itu dua bidang miring yang ditempel jadi satu. Semuanya kerja pakai prinsip barter yang sama. Jadi sekarang giliran kamu. Perbekal rahasia pertukaran gaya dan jarak ini, coba deh perhatiin dunia di sekitar kamu. Kira-kira bidang miring tersembunyi apa lagi yang bisa kamu temuin? Percaya deh, sekali kamu tahu konsep ini, kamu bakal ngeliatnya di mana-mana.